Dear peserta tutorial, selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam atau EKSA 4301. Peran aktif Anda dalam kegiatan tutorial akan sangat menentukan nilai akhir tutorial Anda, yakni dalam mengikuti forum diskusi setiap minggu dan mengerjakan tugas tutorial yang akan diberikan pada minggu ketiga, kelima, dan ketujuh. Bobot penilaian dalam kegiatan tutorial ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, 20% keaktifan. Yang kedua, 30% mengerjakan diskusi 1-8. 50% mengerjakan tugas 1, 2, dan 3 pada pertemuan 3, 5, dan 7. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam melakukan penelitian dan analisis ekonomi. Sebelum membahas materi selanjutnya, sebaiknya Anda sudah membaca buku materi pokok atau RBV Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam atau EKSA 4301. Sebelum memasuki materi ini, silakan Bapak Ibu mahasiswa terlebih dahulu upload RAT SAT sebagai acuan mata kuliah yang akan dipelajari. Pada program tutorial online ini, Anda diharapkan memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, tutorial online ini mempunyai kontribusi terhadap nilai akhir sebesar 30% apabila nilai UAS yang saudara peroleh minimal 30. Yang kedua, tugas tutorial mengharapkan peserta mengirimkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jika saudara mengirim tugas sekaligus pada akhir masa tuton atau tugas terakhir, maka tugas tidak akan dinilai. Yang ketiga, setiap pertemuan tutorial diberikan link atau tautan ke ruang baca virtual, buku materi pokok yang digunakan sebagai berikut. Mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam merupakan salah satu mata kuliah keahlian berkarya yang bertujuan menambah wawasan dan pemahaman pada masalah-masalah ekonomi Islam yang semakin kompleks. Melalui mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, mahasiswa dapat menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam yang telah dikembangkan sejak zaman Rasulullah SAW sampai kepada pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Modul yang pertama, modul 1 ini akan membahas tentang tinjauan ulang pemikiran ekonomi mainstream yang terdiri dari pemikiran ekonomi masa praklasik, klasik, neoklasik, dan Keynesian sebagai sebuah arus utama dalam pemikiran ekonomi konvensional. Yang kedua, modul 2 ini akan membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam, dan fenomena Great Gap. Lalu yang ketiga, modul 3 ini akan membahas tentang kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, meliputi praktek dan kebijakan ekonomi masa Rasulullah, sumber pendapatan Baitul Mal, pengeluaran Baitul Mal. Lalu yang keempat, modul 4 ini akan membahas tentang kebijakan moneter awal pemerintahan Islam pada masa Rasulullah SAW, meliputi hakikat uang dan kebijakan moneter pada masa Rasulullah. Yang kelima, modul 5 ini akan membahas tentang kebijakan ekonomi Islam pada masa Khulafa Rasyidin, meliputi praktek dan kebijakan ekonomi pada masa Abu Bakar As-Siddiq, praktek dan kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Khattab,
praktek dan kebijakan ekonomi pada masa Utsman bin Affan, dan praktek dan kebijakan ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib. Lalu yang keenam, modul 6 ini akan membahas tentang teori dan kebijakan ekonomi Islam pada masa khilafah Bani Umayyah, yaitu Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi dan Abu Yusuf. Selain itu, akan dibahas pula biografi, kondisi sosiologis, dan hasil pemikiran ekonomi dari masing-masing tokoh. Yang ketujuh, modul 7 ini akan membahas tentang banyak pemikiran ekonomi Islam. Untuk mempermudah dalam proses pembelajarannya, meliputi pemikiran ekonomi As-Syaibani, pemikiran ekonomi Yahya bin Adam al-Qarasi, Abu Ubaid, Yahya bin Umar, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim. Yang kedelapan, modul ke-8 ini akan membahas tentang banyak pemikiran ekonomi Islam, meliputi pemikiran ekonomi As-Satibi, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, dan Al-Maghrizi. Lalu yang ke-9, modul 9 ini akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam kontemporer, meliputi pemikiran ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani, pemikiran ekonomi Muhammad Baqir As-Sadir, pemikiran ekonomi Yusuf Al-Qaradawi, pemikiran ekonomi Umar Chapra, pemikiran ekonomi Monzer Kaf. Metode penelitian ini disusun dengan maksud untuk membekali mahasiswa dengan berbagai landasan teoritis sehingga pelaku penelitian dapat melakukan pendekatan secara konseptual dan holistik. Selain itu juga bersifat praktis dan memberikan tuntunan kepada mahasiswa untuk menyusun desain penelitian dan kegiatan selanjutnya. Setelah mempelajari buku materi pokok sejarah pemikiran ekonomi Islam ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam yang telah dikembangkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Selamat mengikuti kegiatan tutorial, sukses buat Anda semuanya.